Monggo. Siapa yang mau meruqyah, siapa yang diruqyah? Monggo. Nah, jangan lupa tanya siapa namanya kalau belum kenal. Yang sampean mau meruqyah siapa? Tanyalah namanya. Ya, tahu nama ya, tahu nama. Dan yang meruqyah siapa? Yang meruqyah sampean itu siapa? Tanya juga namanya. Masa nggak tahu diruqyah sama siapa? Ini berkaitan dengan niat nanti. Walaupun panggilannya tidak apa-apa ya, karena tahu orangnya panggilannya pun tidak masalah. Oke. Ketika kita mau meruqyah seseorang untuk gangguan-gangguan psikologi, ya posisinya seperti ini, sampai meruqyahnya dari belakang. Perintahkan marpi kita untuk meluruskan kakinya, luruskan kakinya, lempeng kakinya luruskan. Luruskan kakinya. Enggak, ini enggak ada muntah-muntah. Enggak ada muntah-muntah. Sampai buktikan aja, enggak ada muntah-muntah. Jangan takut, enggak akan muntah, tak jamin enggak ada muntah. Selama setahun ini tafsirul Quran praktek itu enggak ada yang muntah belas. Enggak ada yang kesurupan, enggak ada yang muntah-muntah. Ya, nggak akan. Kemudian sampai harus tahu kenapa suruh meluruskan kaki. Relax. Bukan supaya peredaran darahnya lancar. Kita kan akan menurunkan gelombang otak dari beta ke alfa. Jangan di tengah-tengah jalan, ya, terus ada rasa kesemutan. Nanti protes lagi ke saraf pusat. Woi, kesemutan, woi. Akhirnya gelombang otaknya naik lagi ke beta. Gagal lama jadi. Oke ya, diluruskan kakinya. Yang kedua, perintahkan marpi kita untuk merem, pejamkan mata. Kenapa pejamkan mata? Karena mata ini sensitif. Apapun yang dia lihat dari warna bentuk itu akan mengirimkan datanya ke saraf pusat. Jadi sarafnya, otaknya selalu mikiri apa yang dilihat oleh mata, baik bentuk atau warna. Jadi nggak turun-turun gelombang otaknya. Jadi diistirahatkan jendela hatinya, jendela ke otaknya, mata itu. Ya, jadi hanya satu pemandangan yaitu gelap. Baik. Karena ini roqi dan marqi kita sudah paham bahwa akan ada dua yang diobati oleh Quran itu. Ya roqinya yang membaca Quran dan marqinya yang mendengarkan. Maka dua-duanya juga harus masuk ke zona khusyuk. Bagi roqi yang mau meruqyah, yang duduk di belakang sama juga, ya sama juga nanti juga memejamkan mata, Baik. Setelah itu step yang pertama adalah menenangkan jasmaninya, menenangkan tubuh. Bagaimana cara menenangkan tubuh? Hanya ada satu cara, yaitu mengatur nafas. Baik roqi maupun marqi, ya perintahkan marqi kita untuk menarik nafas pelan-pelan sekali, alon-alon. Keluarkan juga pelan-pelan sekali. Tarik nafas pelan-pelan sekali, keluarkan nafas pelan-pelan sekali. Ulangi sampai 5 atau 7 kali. Lebih pelan itu lebih cepat. Lebih cepat untuk rileks, lebih cepat untuk menenangkan jantung, menurunkan adrenalin dan menetralisir emosi. Pelan sekali, keluarkan juga pelan. Jenengan sambil merasakan bahwa detak jantung itu berubah, ya, dalam keadaan yang slow, normal. Itu yang pertama, menenangkan detak jantung. Ini juga dilakukan oleh roqi yang mau meruqyah. Dia juga harus menarik nafas pelan-pelan dan mengeluarkannya pelan-pelan, supaya tidak ada grogi, supaya tidak ada emosi, ya, supaya detak jantungnya tenang dan netral. Tarik nafas pelan-pelan, keluarkan pelan-pelan. Ini untuk menenangkan badan, ya, jasmani. Yang kedua, tadi sudah saya sampaikan, memang khusyuk ini pertemuan satu titik antara ketenangan badaniah dan ketenangan batiniah. Sekarang anggaplah badan ini sudah tenang,
Karena ditandai dengan detak jantung yang tenang, tidak panik, tidak grogi, netral. Tinggal hatinya sekarang. Dan rumusnya cuma satu dalam Quran, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah Allah dalam hati, mengingat Allah, kombinasikan dengan nafas, Artinya, setiap menarik nafas, sebutkan lafaz Allah. Keluarkan nafas dengan menyebut nama Allah juga, Allah. Terus dilakukan berulang-ulang. Tarik nafas Allah, keluarkan Allah. Atau bagi yang sudah berthariqah naqsabandiyah dengan zikir khofinya boleh, juga dengan kebiasaannya berzikir khofi, berzikir sir. Yang penting mengingat Allah. Begitu pula dengan rokinya pun mengingat Allah. Nah, wahai semua hamba Allah yang duduk di ruangan ini, kalau jenengan benar-benar saat ini mengingat Allah, menyebut-nyebut nama Allah, ketahuilah bahwa saat ini juga Allah mengingat jenengan dan menyebut-nyebut pula nama jenengan di antara para malaikat. Jenengan diingat oleh Allah dan nama jenengan pun sedang disebut-sebut oleh Allah, dipamer-pamerkan oleh Allah di antara para malaikat-malaikat. Alangkah tentram, bahagia, bangga, senang nama kita disebut oleh Zat yang menciptakan kita. Nama kita disebut-sebut oleh guru kita saja dengan sebutan-sebutan baik. Alangkah bangganya, bersyukur, apalagi disebut oleh Allah. Maka senanglah berzikir, cintalah kepada zikir, cintalah kepada Allah, senanglah mengingat Allah. Terus tenangkan hati, lemaskan badannya. Tidak boleh ada tenaga, karena tenaga itu berhubungan dengan saraf. Tenangkan sarafnya. Tidak boleh ada tenaga, karena kita bukan orang yang sedang aktif, kita pasif. Biarkan mengalir kasih sayang Allah itu ke jiwa dan raga kita. Kita bukan orang yang sedang mengeluarkan ilmu kedikjayaan, butuh tenaga yang besar. Dan tentamkanlah hati, lemaskan semua ototnya, tundukkan kepalanya, lemaskan semua otot-ototnya seperti benang yang basah, pasrah kepada Allah, seolah-olah tubuh kita ini sedang mengucapkan kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dalam hati, di sela-sela kita mengingat Allah, pasrahkan baik rokinya maupun mardinya. Ya Allah, aku pasrahkan semua penyakit-penyakitku, baik penyakit roh, penyakit hati, penyakit alam bawah sadar, penyakit perasaan, penyakit akal, sampai penyakit jasmani. Ya Allah, aku serahkan kepada Engkau untuk disembuhkan dengan Quran, untuk disembuhkan dengan Al-Quran. Terus ulangi, ya Allah, aku pasrahkan semua penyakitku, penyakit zahir dan batinku kepada Engkau, sepasrah-pasrahnya. Tanda pasrah itu tunjukkan dengan cara zahir dan juga batin. Kalau batinnya pasrah, zahirnya juga pasrah. Lemaskan otot-ototnya, selemas-lemasnya, tanpa daya. Tidak ada kekuatan tersisa sedikit. Seperti benang yang basah, seperti hamba yang pasrah. Nah, wahai hamba-hamba Allah yang benar-benar pasrah zahirnya dan batinnya saat ini kepada Allah, ketahuilah bahwa tadi ketika jenengan mengingat Allah, Allah mengingat jenengan. Ketika jenengan menyebut nama Allah, Allah pun menyebut-nyebut nama jenengan. Siapapun yang di dalam ruangan ini benar-benar pasrah kepada Allah, zahir dan batin, walaupun ini latihan, tapi benar-benar serius dia sedang pasrah kepada Allah, ketahuilah bahwa jenengan
telah satu tingkat lebih tinggi dari sebelumnya. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah mencintai orang-orang yang memasrahkan dirinya. Yang tadinya cuma diingat dan disebut, sekarang jenengan yang pasrah sedang sangat dicintai oleh Allah. Tahukah apa yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang dicintainya? Apapun yang diminta. Orang yang dicintai Allah minta kepada Allah, Allah pasti akan beri. Allah tidak punya perhitungan kepada orang-orang yang dicintainya. Faman yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Jadi semakin tentramlah hati orang-orang mukmin, semakin tenanglah hati orang-orang mukmin sebagai hamba Allah. Baik. Bagi Rocky, sekarang niatkan di dalam hati, saya niat membaca Al-Quran untuk minta pengobatan kesembuhan kepada Allah untuk diriku dan orang yang aku ruqyah si fulan, dan untuk orang yang aku ruqyah si fulan. Sembuhkanlah semua penyakitku dan penyakit saudaraku ini, penyakit zahir dan batin. Gantilah dengan yang lebih baik. Yang diruqyah niatkan juga saya menerima seluruh fadilah obat kesembuhan dari Quran yang dibacakan oleh saudaraku si fulan. Sebutkan namanya. Bagi Rohi kita akan baca suratul Fatihah terlebih dahulu. Bagi Marti biarkan, pasrahkan saja. Jangan ada gerakan, jangan ada tenaga. Kosongkan saja semuanya, pasrah saja. Biarkan ayat Al-Quran itu mengalir dengan seluruh rahasia-rahasianya yang hanya Allah saja yang tahu. Apa yang ada rahasia di antara ayat yang kita baca. Biarkan dia menemukan simbol-simbol sakitnya dan menyembuhkannya. Kita baca Fatihah dulu bagi yang meruqyah. Yang diruqyah dengarkan dan nikmati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul 'azim. Baca sholawat 3 kali. Sholat apa saja? Sholat apa saja 3 kali. Setelah selesai perintahkan marki kita untuk mengembalikan tenaganya, dikembalikan tenaganya, buka matanya dan ucapkan hamdalah 3 kali. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Ini durasinya sangat sebentar, hanya baca Al-Fatihah. Karena ini latihan. Tapi cara memasuki jenengan, saya lihat cara memasuk ke dunia khusyuk itu sudah sangat tepat. Baik rofinya maupun markinya. Begitulah warna khusyuk. Orang khusyuk itu seperti tadi. Dia benar-benar tentram hanya dengan Allah saja. Dia menikmati menyebut nama Allah dan menikmati bagaimana dia merasakan dicintai oleh Allah dalam kepasrahannya. Dan itu artinya ada ruang
di alam bawah sadar yang terbuka dan siap diinstal program apa saja, program-program kebaikan. Pasti sembuh. Pasti ada bagian hati entah di ruh, di alam bawah, pasti sudah sembuh. Saat ini pasti sudah sembuh. Andaikan yang tidak sembuh hari ini pasti akan Allah carikan, atau bukan Allah ciptakan sababnya untuk sembuh. Karena jenengan sudah diobati dengan sempurna. Amin. Jadi setelah hari ini, kapanpun sampai meninggallah dengan sempurna. Amin. Allah menciptakan kita karena cinta. Pastikan ketika kita dipanggil pulang itu karena Allah sudah sangat rindu. Keduren bahasanya. Allah menciptakan itu karena sayang, karena cinta. Pastikan selama kita itu bahwa kapanpun Allah memanggil saya pulang, itu karena Allah sudah sangat rindu. Baik, kita akan